Kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol nih ya teman-teman sama salah satu kakak yang menginspirasi banget yaitu Kak Ataya. Nah, Kak Ataya Apa? ini salah satu ISMA Award nih. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol. Kira-kira pengalaman Kak Ataya selama ikut program ISMA kemarin gimana dan sebagainya. Siap. Sekarang kita mulai dari perkenalan diri dong, Kak. Halo semuanya, nama aku Ataya. Aku dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pendidikan Indonesia bareng Kak Zulfa juga. Dan alhamdulillah aku udah lulus tahun ini dan sekarang aku lagi ngajar di IF di English First. Dan juga alhamdulillah tahun kemarin aku mendapatkan kesempatan untuk pergi ke luar negeri, tepatnya ke Amerika Serikat di California untuk belajar selama satu semester di University of California Davis melalui program IHISMA. Salam kenal semuanya. Oke, jadi ISMA itu adalah Indonesian International Student Mobility Awards yang baru-baru ini itu hadir untuk mahasiswa-mahasiswa di PTN di bawah Kemendikbudristek. Jadi ISMA ini merupakan program yang dikhususkan untuk mahasiswa semester 4 dan juga semester 6 untuk mendapatkan kesempatan untuk bisa ke luar negeri selama satu semester. Dan negara-negaranya juga bukan hanya Amerika Serikat, ada juga dari benua Eropa, Asia, Australia, dan banyak-banyak host host universitiesnya juga beragam dan juga negara-negaranya beragam. Jadi nggak cuma Amerika doang. Dan juga ISMA ini baru sekarang itu menginjak tahun ketiga mereka. Kalau misalnya kita ikutan program ISMA, IISMA ini, benefitnya apa yang bisa kita dapat, Kak? Yang pertama itu tentunya kesempatan kita untuk keluar negeri. Nah, misalkan kalau misalkan kita di Indonesia nih, terus kita pengen keluar negeri, tapi kayak keluar negerinya belum ada budget ataupun misalkan nggak ada temen. Nah, ISMA itu memberikan kita kesempatan untuk keluar negeri secara gratis. Jadi kita dapat beasiswa dari mereka dan juga kita nggak sendiri ke sananya, kita sama teman-teman lainnya yang juga datang ke host university di sana. Dan juga selain berkesempatan ke luar negeri, yang kedua yang paling penting itu kita bisa merasakan bagaimana sih kita belajar di luar negeri gitu. Jadi ada perbedaan, jadi kita bisa melihat perbedaan, oh belajar di Indonesia kayak gini, belajar di luar negeri kayak gini, kayak gitu. Dan yang ketiga, kita juga bisa merasakan budaya-budaya yang ada di negara tersebut gitu. Jadi kita bisa hidup di sana. Tentunya kita hidup di sana kan selama satu semester ini. Aku waktu itu 6 bulan hidup di sana dan kayak adaptasi dengan budaya-budaya di sana, kita pelajari budaya-budaya di sana dan juga kita mengikuti acara-acara atau tradisi-tradisi yang ada di sana. Itu juga merupakan salah satu tujuan dari ISMA tersebut, yaitu mahasiswa dapat mengeksplor beragam budaya di negara-negara tujuannya. Dan yang keempat juga paling penting dari tujuan ISMA itu adalah untuk mengenalkan budaya Indonesia sendiri ke negara lain. Jadi nggak hanya kita belajar budaya-budaya dari luar, kalau aku itu ya tentunya budaya Amerika, tapi aku dan teman-teman juga memperkenalkan budaya-budaya Indonesia, makanannya, tradisi-tradisi Indonesia kepada orang-orang di luar sana sehingga Indonesia itu lebih dapat dikenal lagi dengan budaya-budayanya yang kaya. Nah, berikutnya nih Kak, kalau kita pengen daftar program IISMA, ada nggak sih syarat tertentu dan kira-kira proses seleksinya susah nggak Kak? Kayak gimana tuh proses seleksinya? Merupakan mahasiswa aktif semester 4 atau semester 6 di PTN atau PTS atau institusi yang berada di bawah naungan Kemendikbudristek. Nah, yang kedua itu kalian merupakan mahasiswa aktif yang tidak pernah melakukan melakukan cuti kuliah. Yang ketiga itu maksimal berusia 23 tahun. Dan untuk persyaratan akademinya itu memiliki IPK minimal 3 dan juga memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris, yaitu bisa diambil dari TOEFL atau IELTS atau Duolingo. Untuk TOEFL itu minimal 78,
Untuk IELTS itu 6, bandnya 6, dan untuk Duolingo English Test itu minimal scoresnya 100. Nah, dan yang selanjutnya juga ada macam-macam persyaratan seperti memiliki surat atau nomination letter dari wakil rektor dan juga surat-surat yang diurus dari kantor KUI atau International Office dari universitas-universitasnya. Nah, untuk seleksi ISMA sendiri terdapat 3 seleksi. Yang pertama itu seleksi dokumen atau berkas yang isinya itu merupakan dokumen-dokumen yang telah aku sebutin tadi kayak English Proficiency Test, terus nomination letter dari kampus, dari International Office, dan juga esai. Jadi nanti itu kalian bakal ditanya terdapat 4 pertanyaan dari ISMA-nya dan kalian harus menjawab masing-masing satu pertanyaannya itu berisikan 250 kata. Nah, setelah selesai seleksi dokumen, kalau kalian lolos, kalian akan melakukan tes kebinekaan. Karena yang aku sebut tadi, karena ISMA itu ditujukan kepada mahasiswa bukan hanya untuk belajar di luar negeri, tetapi juga untuk memperkenalkan Indonesia kepada orang luar. Jadi di seleksi ISMA ini kita disuruh untuk melakukan kebinekaan tes ini. Tes kebinekaan ini itu berisikan tentang soal-soal mengenai Pancasila dan juga kalau misalkan di SD itu kayak PPKN gitu ya, soal-soal PPKN dan juga budaya-budaya Indonesia yang harus kita pahami sebagai sebagai orang Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia dan warga Indonesia yang baik dan bijaksana. Nah, setelah lolos tes kebinekaan akan ada interview yang jadi interviewnya itu dilaksanakan dari ISMA itu oleh dosen-dosen di PTN atau PTS di perguruan-perguruan tinggi, oleh dosen-dosen. Waktu tahun kemarin juga ada dosen dari Universitas Pendidikan Indonesia yang melakukan interview tes untuk ISMA. Nanti itu bakalan random, jadi kayak misalkan waktu itu aku diinterview oleh dosen dari UI. Nah, interviewnya itu apa isinya? Nah, rata-rata interviewnya itu mereka akan menanyakan tentang isi esai kita. Mungkin kalau esai hanya ada maksimal katanya kan 250. Nah, interview ini menginginkan kita untuk lebih mengekspresikan pendapat kita dan juga rencana-rencana kita untuk kedepannya. Dan selain menanyakan tentang isi-isi esai kita, mereka juga memberikan case study seperti apa yang hal yang bakalan terjadi di sana dan bagaimana kamu bisa dapat mengatasi masalah-masalah tersebut seperti itu. Kalau dari aku pribadi, tips dari untuk bisa lolos ISMA itu yang pertama tentunya siapkan bahasa Inggris kamu, siapkan kemampuan bahasa Inggris kamu karena tentunya kamu bakalan ada di luar negeri, bakal nggak di Indonesia dan di sana itu kamu harus belajar berbahasa Inggris sebagai bahasa global gitu. Jadi kamu harus mengerti meskipun misalkan kamu ke negara-negara Asia seperti Jepang atau Korea, tetap aja nanti tuh kalian bakal ambil kayak kelas internasional yang aku dengar dari teman-teman aku gitu. Jadi tetap aja kalian harus siapkan bahasa Inggris kalian dan juga itu merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ISMA juga. Jadi pelajari bahasa Inggris. Kalau misalkan kalian mau ambil IELTS, maka cepat-cepat untuk belajar IELTS-nya, writing-nya, speaking-nya, reading dan segala macamnya. Dan selain itu juga pahami negara-negara yang akan kamu tuju. Jadi kampus-kampus di ISMA itu banyak banget kampus-kampus yang disediakan oleh ISMA dan kalian hanya boleh pilih 2 kampus. Jadi sebisa mungkin pilih yang mana yang paling cocok dengan kalian, mana negara yang paling cocok, pahami negaranya, pahami budayanya, meskipun kalian mungkin nggak akan mengerti atau memahami secara langsung sekarang, tetapi setidaknya kalian harus tahu basic-basic dari culture, dari budaya negara tersebut. Misalkan kalian pilih ke Eropa, nah nanti itu kalian lihat apakah Eropa itu bakalan dingin atau bakalan panas, dan itu juga akan membantu kalian untuk mempersiapkan nantinya baju apa yang harus aku bawa atau barang-barang apa yang harus aku bawa seperti itu. Nah, selain itu juga kalian harus juga berkomunikasi dengan
prodi-prodi di kampus kalian dengan prodi kalian, bagaimana sistem konversinya, bagaimana apa mata kuliah yang harus dibawa, karena meskipun ISMA ini memiliki tujuan untuk membawa mahasiswa mengambil mata kuliah yang tidak mereka ambil di luar negeri, terkadang masih ada beberapa prodi-prodi di universitas yang menyuruh mereka untuk tetap mengambil mata kuliah yang ada hubungannya dengan mata kuliah yang ada di kampus di Indonesia. Dan itu juga kerap terjadi di beberapa kampus, di beberapa prodi, dan menurut aku itu sangat sangat penting untuk kalian tanya ke prodi bagaimana sistemnya, bagaimana regulasinya, sehingga ada nggak bakalan ada miscommunication antara kalian dan juga prodi kalian. Dan selain itu jangan lupa juga cari-cari informasi, cari kapan ISMA bakalan dibuka, kapan IELTS, kalau mau daftar IELTS kan ada tanggalnya, atau TOEFL ada tanggalnya, kapan tanggal mereka bisa kita ikutin tesnya dan semacam hal itu. Jadi menurut aku poin dari persiapan ISMA itu gali sebanyak mungkin informasi dan juga jangan ditunda-tunda. Jadi menurut aku kemampuan bahasa Inggris itu dalam mengikuti ISMA itu merupakan top 1 yang paling penting gitu. Yang pertama tentunya seperti yang aku katakan itu merupakan syarat untuk bisa daftar ISMA, itu merupakan syarat kalian bisa lolos seleksi dokumen, dan juga hal-hal dokumen-dokumen lain seperti interview dan lain sebagainya itu pun bakalan dilakukan dalam bahasa Inggris gitu. Jadi interview bakal menggunakan bahasa Inggris, dan juga ketika kalian melakukan interview, tentunya kalian harus bisa menjawab gitu kan. Mungkin kalian mikir, oh esai, mungkin kita masih bisa Google Translate dan lain sebagainya. Tetapi ketika kalian ditanya tentang interview, itu tuh bakalan berbeda gitu. Jadi orang-orang itu bakalan tahu, oh apakah ini langsung dari otak kalian, dari pikiran kalian, dari perspektif kalian tentang esai kamu, atau ini tuh cuma hanya kayak cari di Google aja kayak gitu. Nah, itu merupakan salah satu hal yang paling penting. Yang kedua juga karena persyaratan, yaitu berkas dokumen, English Proficiency Test, juga kalian harus bisa mengerjakannya, dan ada minimum skornya dari ISMA sendiri. Dan yang ketiga adalah karena kalian bakalan pergi ke luar negeri. Untuk aku khususnya Amerika, jadi Amerika ini tentunya menggunakan bahasa Inggris kan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, ketika kita hidup dan kita tinggal di sana itu, jadi semuanya itu kan tentu pakai bahasa Inggris. Ketika kita memiliki kemampuan untuk mengerti bahasa Inggris, jadi kita bisa melakukan hal-hal atau kehidupan kita ya secara normal aja gitu, karena kita mampu memahami apa yang mereka omongkan, dan juga kita mampu membalas percakapan mereka seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga dalam kehidupan di dalam perjalanan ISMA aku juga tinggal dengan orang lokal sana. Jadi aku tinggal di rumah orang Amerika di sana, sehingga setiap hari aku melakukan berkomunikasi dengan mereka dengan bahasa Inggris. Dan salah satu hal yang penting adalah karena bahasa Inggris itu kan merupakan bahasa yang global ya. Jadi kan menyatukan kita yang memiliki bahasa yang berbeda. Nah, orang yang aku tinggal ini itu mereka itu asalnya dari Filipina gitu. Meskipun dekat gitu di Filipina, sama-sama Asia Tenggara, tetap aja kan aku nggak ngerti bahasa mereka, dan mereka juga mungkin meskipun kita memiliki bahasa yang mirip-mirip ya kalau misalkan melakukan percakapan mereka tidak mengerti bahasa Indonesia dan aku tidak mengerti bahasa Filipina, dan bahasa Inggris inilah yang menjadi wadah untuk kita bisa berkomunikasi gitu. Nah, selain dalam kehidupan sehari-hari, yang paling penting dalam memahami bahasa Inggris itu karena kita ke sana kan untuk belajar. Nah, ketika kita belajar di luar negeri, kita juga akan menggunakan bahasa Inggris, dan seperti yang aku sebutkan tadi, meskipun kita ke negara-negara yang tidak mempunyai bahasa Inggris sebagai bahasa pertama mereka, ketika kita datang ke sana, kita itu akan menjadi international student yang nantinya itu bakalan ditempatkan di kelas-kelas internasional yang menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi kalau misalkan kalian ISMA itu dengan tujuan belajar, tentunya kalian harus bisa bahasa Inggris untuk memahami pelajaran, gimana sih memahami pelajaran budaya-budaya mereka dengan belajar dan juga berbicara bahasa Inggris itu kayak gimana.
gimana, dan juga gimana kita bisa menyelesaikan tugas-tugas dari mereka, bagaimana kita bisa membawa nama baik Indonesia gitu dengan menjadi murid yang aktif, murid yang memiliki kemampuan dan juga kemauan untuk berbicara di kelas-kelasnya. Dan itu merupakan salah satu yang menjadikan bahasa Inggris ini sangat penting untuk dipahami mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengikuti HISMA. Jadi culture shock yang aku alami itu dari segi kehidupan di Amerikanya gitu ya. Aku tuh kaget banget di sana makanannya bener-bener gede banget. Bener-bener. Jadi waktu pertama aku datang ke sana, aku ya kalau misalkan kita di Indonesia kita mesen makan itu ya buat sendiri kan, buat sekali makan gitu makan di sana. Dan ketika aku pesan makanan di sana itu tuh bisa sampai kayak 3 kali, buat 3 kali makan gitu. Jadi aku kaget kayak, oh kok gede banget. Yang pertama itu aku kaget harganya kan, kayak kok buat makan sendiri harganya kok mahal ya gitu. Nah setelah aku bayar dan aku terima makanannya, aku jadi ngerti gitu kenapa harganya mahal, karena buat 3 kali gitu. Kalau 3 kali dibagi satu ya sama aja gitu. Jatuhnya kayak relatif murah gitu untuk di sana. Yang pertama itu, dan yang kedua ini nih salah satu adaptasi yang aku bawa dari Indonesia adalah saat di jalan. Waktu itu pernah aku saat di jalan itu jadi kalau di Indonesia kan jalan itu di kiri ya, sementara kalau di Amerika itu di kanan. Nah budaya yang berbeda itu tuh, jadi waktu pertama hari hari pertama itu aku naik sepeda sama teman-teman aku, kita ambil jalan di kiri gitu. Nah setelah itu kayak ada mobil di area ke arah kita, terus kita kaget kayak, hah kenapa ada mobil ke arah kita ya, perasaan kita jalannya bener kok. Tapi ini budaya culture shock yang positif lainnya itu adalah mobil dan pengendara-pengendara itu sangat menghormati yang jalan kaki dan juga sangat menghormati yang pakai sepeda. Nah, jadi melihat kita, meskipun kita yang salah nih, kan kita yang salah ya, aku dan teman aku yang salah, mereka tetap berhenti gitu. Jadi si mobilnya berhenti, biarin kita untuk nyebrang dulu, cari tempat yang tepat gitu, meskipun itu salah kita gitu. Jadi itu sebuah culture shock yang aku alamin gitu di sana, kayak oh selain jalannya yang berbeda, tapi aku juga ngerasain kayak aku sebagai pejalan kaki dan yang pakai sepeda itu merasa sangat dihormati gitu. Karena kita jadi lebih diprioritaskan gitu. Nah, selain itu juga di sana juga ada kayak tombol buat nyebrang jalan. Jadi kan kita harus nunggu dulu lampunya merah gitu kan. Jadi sebagai warga yang dia takut untuk didenda atau gimana, kita tungguin aja meskipun kosong. Nah, tetapi di sana tuh karena aku bilang juga orang-orang pengendara mobil itu sangat menghormati yang jalan kaki, meskipun mereka mempunyai hak untuk lewat, terkadang kalau mereka lihat kita udah di ujung nih kayak mau nyebrang, itu mereka bakal stop gitu, jadi bakalan kasih kita jalan untuk nyebrang kayak gitu-gitu. Itu juga salah satu culture shock yang aku alamin di sana sih. Dan ya itu pengalaman-pengalaman menarik yang merupakan hal-hal yang mungkin gak bakalan dilupain gitu selama di sana. Yang pertama yang udah aku bilang, jangan ditunda-tunda dan segera untuk belajar, dan jangan lupa untuk meminta bantuan juga, kayak nulis esai bisa nih minta teman sebaya, atau bisa minta tolong ke mentor kalian, dan juga interview, lakukan mock interview. Jangan lupa dites speaking skills-nya, jangan cuma interview itu ya udah tanpa latihan sama sekali gitu. Karena dengan menulis banyak esai dan juga melakukan mock interview itu, kita bakalan jadi terbiasa, dan bahkan kalau misalkan kita nanya ke peers atau kawan-kawan atau ke mentor atau ke awardee yang udah pulang, alumni lainnya, itu mungkin ada perspektif baru yang menurut kalian udah oke, tapi menurut yang lain kayak, oh kayaknya ini masih bisa dibenerin nih kayak gitu. Jangan malu untuk meminta bantuan, dan juga persiapkan diri kalian untuk ke luar negeri, karena meskipun uh, terlihat menyenangkan, tetapi kayak culture shock atau mungkin kangen, pengen pulang ke rumah, merasa sendiri di sana, itu tuh mungkin aja terjadi gitu meskipun kalian sama teman-teman lainnya gitu. Tetapi
selain hal itu juga bakalan hal yang bakalan apa ya, unforgettable gitu, nggak bakalan dilupain selama di sana gitu. Dan juga di sana itu jangan lupa untuk jaga kesehatan dan juga adaptasi dengan baik di sana kayak gitu. Dan ya menurut aku itu hal-hal yang paling penting untuk calon-calon award di tahun depan, yaitu persiapkan diri kalian sematang mungkin. Juga Makan jangan, ya. ya, jangan malu-malu kalau misalkan mau reach out ke awardee-awardee atau alumni-alumni yang udah pulang gitu. Saat kalian cari informasi-informasi tentang kampus-kampus, bisa dicek di Instagram ISMA, karena banyak per kampusnya itu banyak Instagram account, jadi kalian bisa lihat lingkungan kampusnya, lingkungan gimana belajarnya, dan juga kalian bisa tanya-tanya ke berbagai alumni-alumni yang udah pulang ke Indonesia, dan kita pasti bakalan bantu. Oke, segitu dulu untuk obrolan kita hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah menyimak sampai akhir. Terima kasih Kak Ataya sudah berbagi pengalamannya.